Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bertemu dengan Pak Abu Habib Thairon. Beliau adalah penasehat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri, Pak ya. Juga pengurus ini di Swalayan Surya. Pak Habib, sehat Pak ini? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng. Temanya tentang kesuksesan. Bagaimana jalan menuju sukses itu? Seperti apa? Kita akan nanti ngobrol bareng dengan Pak Abu Habib. Pak, ini dewasa ini banyak orang yang kemudian makin kreatif, dunia makin beragam, sehingga jalan menuju sukses pun ditempuh dengan banyak cara. Kira-kira menurut Pak Abu ini, bagaimana jalan menuju sukses yang diridhoi oleh Allah? Terima kasih. Terima kasih Mas. Untuk itu sukses yang di sini mendasarkan kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Ini ayat yang terakhir. Satu ayat itu bisa menggambarkan bagaimana orang-orang itu untuk bisa mencapai sukses. Yang pertama, ayat itu berbilang ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Jadi kata-kata isbiru itu perintah, itu sabarlah. Jadi umat yang ingin sukses itu kerja keras, dan kerja keras itu banyak tantangan, banyak persoalan yang ditemui, menimbulkan dampak kepada kelelahan fisik dan pikiran. Tapi apabila kita lakukan dengan benar-benar, itu akan bisa mengantarkan keberhasilan kita. Negara-negara yang menjalankan seperti itu akan sukses. Kita lihat di Korea. Korea itu negara dan masyarakatnya semuanya bekerja keras. Di sana tidak ada orang santai-santai, semuanya melakukan sesuatu dengan serius dan sungguh-sungguh. Akhirnya Korea sekarang sudah cepat di negara modern. Maka keberhasilan yang pertama adalah itu. Saya lanjutkan Mas ya. Nah, kemudian yang kedua, ayat itu dilanjutkan dengan wasobiru. Wasobiru itu sabar yang terus-menerus, sebenarnya begitu. Karena kalau terus-menerus itu akan menjadikan orang terbiasa. Jadi kalau orang pertama kali menjadi petani ke sawah itu kepanasan, berat sekali. Megang cangkul mungkin bisa melentung. Seperti itu. Tapi kalau dilakukan biasa, tangannya menjadi ngapal, kena panas menjadi sehat, tidak kena corona malah gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya orang itu menjadi bisa melakukan dengan baik. Artinya itu profesional. Kalau kita ingin sukses, yang kedua, di samping kerja keras, kita harus profesional. Karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadikan orang itu bisa mengetahui mana-mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikebelakangkan, mana yang urgent dan mana yang tidak. Ini sangat penting sekali, sehingga akhirnya kalau kita ingin sukses profesional, ini ada tuntunannya Rasulullah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saat ganjurannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut ayat itu di samping isbiru wasobiru diteruskan warobitu. Jadi harus pakai perencanaan yang bagus, pakai plan. Nah, kita melihat umpamanya di negeri-negeri lain, saya melihat umpamanya seperti di Uni Emirat Arab, di Dubai sana, itu karena rajanya, presiden tapi sebutannya. Di sana itu tidak pakai pemilu tapi disebut presiden. Jadi ada putra mahkota, tapi putra mahkotanya namanya presiden. Nah, di sana punya perencanaan yang bagus. Awalnya negara itu miskin, penghasilannya hanya dari ikan, kemudian dari mengambil mutiara di dalam laut, dan hasilnya setelah Jepang punya mutiara, dia akhirnya nggak laku mutiaranya. Tapi akhirnya seorang raja, seorang presiden punya program yang bagus. Nah, karena melihat dia punya minyak yang tidak banyak, akhirnya uang yang ada ini segera direncanakan supaya nanti bisa menghasilkan terus-menerus. Dia membuat gedung yang tertinggi di dunia.
itu hampir 1 kilo tingginya, hampir 1 kilo. Dan gara-gara itu maka kunjungan wisata ke negeri itu luar biasa. Terus akhirnya dia karena kunjungnya besar, dia buat hotel yang termegah di dunia. Semalamnya bisa untuk beli rumah di Indonesia. Dan itu sudah direncanakan pasti kan? Sudah direncanakan dengan baik. Dia juga buat masjid, yang masjid di sini hanya untuk sholat, di sana juga dipakai objek wisata. Walaupun hanya punya beberapa, tapi dia memang masjidnya terbesar ketiga setelah Makkah dan Madinah gitu. Itu. Maka di sana ini luar biasa. Karena perencanaan akhirnya sekarang ini perdagangannya menjadi maju, pariwisatanya maju, ekonominya jadi bagus. Di sana ini warga sana yang asli itu yang terbodoh aja kerja itu gajinya 30 juta sebulan. Hanya tukang scan pintu masuk di objek wisata itu sudah tak tanya gajinya 30 juta. Seperti itu. Artinya dengan kerja keras, dengan profesionalitas, kemudian juga perencanaan yang baik, ini ada hasil yang bisa terlihat begitu ya? Iya. Seperti itu. Yang keempat itu kalau Quran itu menyebutkan kan wattaqullah. Perintah juga takwalah kepada Allah. Kalau kita hubungkan dengan kesuksesan, takwa ini bukan sekedar menjalankan ibadah seperti itu, tetapi takwa itu cenderung menjalankan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Kalau ingin mencapai sukses, maka jalan menuju itu harus ditempuh dengan serius. Apa yang jadi penghalang harus disingkirkan dengan maksimal. Nah, kalau kita melihat negara-negara yang sukses semuanya kayak Arab Saudi. Sekarang yang terakhir kita melihat di Turki ya. Turki, karena Erdogan ini benar dalam mengelola langkah-langkah itu, maka sekarang Turki ini kemarin baru memindah museum menjadi masjid. Setelah itu jarak beberapa saat dia menemukan lagi di Laut Hitam itu ada tambang gas yang terbesar di dunia. Mungkin akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia ini Erdogan. Nah, kalau ini dijalankan, janjinya Allah la'allakum tuflihun. Kata-kata tuflihun itu ulama-ulama menerjemahkan dengan kemenangan atau menerjemahkan dengan keberuntungan. Tapi sekali-sekali saya menerjemahkan dengan kesuksesan. Jadi mudah-mudahan sukses dengan 4 langkah itu. Ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya akan bisa mencoba meniru. Kalau tidak bisa semuanya 4-4-nya, minimal salah satu harus kita coba. Akhirnya mudah-mudahan ke-4-4-nya akan menjadi orang-orang yang betul sukses atau negara sukses, daerah yang sukses. Gitu. Oke, terkait 4 hal tadi Pak, kerja keras, profesionalitas, perencanaan, dan takwa. Ini kira-kira bagaimana pengaplikasiannya di dunia nyata, dunia usaha yang digeluti oleh masyarakat itu? Seperti apa Pak? Monggo. Sebenarnya kalau orang berusaha memang yang dibutuhkan itu kemauan yang keras Mas ya. Kalau tadi Mas sebenarnya ada di Quran tadi ada ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itu yang berkemauan keras. Jadi yang punya kemauan keras itu bisa. Kemudian yang kedua dibarengi pengetahuan yang cukup. Jadi profesional tadi. Jadi mengelola apa saja. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa. Itu. Contohnya gimana Pak? Ya berdagang ini kan sebenarnya gampang aja Mas. Berdagang itu bisa pula kita beli kita jual. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu saja gitu ya. Kita harus menilai masyarakat di sekitar kita itu butuhnya apa. Itu. Jadi supaya kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi. Jangan sampai walaupun sekedar sederhananya umpamanya sabun deterjen aja ya. Umpamanya masyarakat butuhnya itu umpamanya boleh menyebut merek. Umpamanya butuhnya Rinso, kita kasih daya. Mungkin orang nggak akan beli seperti itu, walaupun sama-sama deterjennya. Artinya membaca pasar gitu juga Pak. Iya, seperti itu. Jadi itu kan butuh pengetahuan Mas ya. Jadi pengetahuan memang kelemahannya di dunia akademik itu pengetahuan itu agak kurang cepat mengikuti bisnis real. Jadi kalau di perdagangan ini bisnis ini perubahannya kan
tidak menunggu tahun ke tahun, tidak menunggu bulan ke bulan. Bisa jadi jam ke jam itu sudah ada perubahan tentang macam-macamnya. Nah ini kadang mengikuti kita agak terlambat, tapi kita butuh pengetahuan. Maka profesional itu bisa pengetahuan, tapi yang bagus juga diimbangi dengan istilahnya bukan akademisi tapi praktisi, Mas. Jadi dia menjalankan. Kalau dia menjalankan maka ada kurangnya langsung dibenahi. Bisa lihat kanan kiri akhirnya akan menjadi semakin sempurna. Kadang nggak langsung baik gitu Pak ya? Nggak langsung baik. Saya yakin walaupun dia profesor ekonomi perdagangan namanya, itu belum tentu bisa buka toko atau apa itu ya. Belum tentu. Jadi seperti itu. Jadi perlu aplikasinya seperti itulah di dunia nyata. Di sektor apapun. Pertanian yang kelihatannya mudah itu belum tentu sarjana pertanian menanam apa aja langsung berhasil, belum tentu. Karena di daerah tertentu tanahnya berbeda, cuacanya berbeda, arus anginnya berbeda, macam-macam seperti itu. Nah itu ada kaitannya dengan perencanaan berarti ya? Ya, ada kaitannya dengan profesionalitas. Akhirnya setelah kita sudah mengetahui seluk-beluknya, tentu kita harus membuat perencanaan yang baik. Sehingga kita nanti hari ini akan menjual apa, itu kan perlu direncanakan. Jumlahnya berapa akan kita rencanakan. Kemudian kita kan harus menghitung ini kita kula sekian, ini kebutuhannya maunya 1 minggu, itu kebutuhannya berapa. Umpamanya satu hari 10 karton, berarti 1 minggu kan 70 karton. Maka stok yang bagus berapa? Umpamanya kalau kita tambah stok itu lebih 1 hari, berarti kan menjadi 80 karton. Sehingga pada saat kita mau beli lagi, datang supplier lagi, itu masih punya sisa 10 karton, masih aman. Seperti ini kan perlu direncanakan dengan baik. Lalu mengapa itu semua terakhirnya harus takwa, Pak? Iya, karena sesuatu dijalankan menurut garis ketentuan yang berlaku, gitu, Mas. Jadi umpamanya garisnya, kita ini orang berdagang itu syaratnya umpamanya, Mas ya, itu harus lengkap, artinya kebutuhan konsumen harus ada, gitu. Lengkap itu hanya seperti itu sebenarnya. Terus yang kedua, kita supaya tetap berada di garis, kalau kita menyatakan tempat kita ini lengkap tapi mahal, mungkin masyarakat belum mau. Jadi kita kalau mau murah ya berarti kita harus melihat kompetitor kita menjual berapa. Kita bisa sama atau sedikit, 1 digit di bawahnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu layanannya harus bagus, umpamanya itu. Nah ini kalau orang sudah tahu, orang itu senangnya dilayani dengan baik. Kalau kita tidak melayani dengan baik, kan kita jadi melanggar aturan perdagangan ya. Kalau berjalan di relnya perdagangan, dia ada orang datang harus mendapatkan sapaan yang baik, senyuman yang manis, harus mendapat layanan yang maksimal. Itu akan mempengaruhi orang kembali belanja lagi. Amanah gitu Pak ya. Seperti itu ya bisa aja lah. Kalau kami mentafsirkan amanah di dalam kegiatan kita, itu bisa dipercaya, Mas. Jadi harga yang tertera di rak itu sama dengan yang di komputer. Gitu. Amanah bisa saja begini, percaya orang, kenapa? Kalau belanja di situ barang ini pasti murah, barang ini pasti tersedia, itu bisa termasuk amanah itu. Seperti itu. Mungkin ada contoh-contoh Pak dalam Islam, mungkin perdagangan di Islam yang mengaplikasikan ketakwaan itu dalam usahanya begitu Pak. Iya. Pengertian ketakwaan kalau anak-anak kan biasanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau di dunia bisnis, apa itu namanya ketakwaan itu? Yang ketakwaan itu menjalankan SOP dengan baik. Jadi SOP-nya berjalan dengan baik. Jadi ada standar operasional atau standar manajemennya juga, SOM-nya juga harus berjalan dengan baik. Kalau dia keluar dari SOP dan keluar dari SOM, berarti dia tidak bertakwa di dalam perdagangan. Seperti itu. Di dalam sektor lain mungkin ya berbeda itu Mas. Jadi tetapi mesti berjalan dengan SOP dan dengan SOM yang ada. Seperti itulah.
kira-kira untuk mengatakan itu bertakwa. Hanya kalau saya lihat di Mekah kenapa sejahtera, ya mungkin orang-orangnya karena dekat dengan Allah, dia beribadah kepada Allah, ini berbedanya. Tapi sana rezekinya juga lancar karena kebetulan ekonominya berjalan dengan baik. Mekah itu nggak usah ada apa-apa, orang yang hadir umroh dan haji aja mungkin pendapatannya udah besar. Gitu. Pak, mungkin terakhir terkait dengan semua hal itu, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan kepada baik pelaku usaha maupun misalnya pembuat kebijakan pemerintah itu, supaya kemudian negeri ini masyarakatnya bisa sejahtera dengan usaha yang baik? Ya, kalau kita boleh berpesan, kata-kata dalam Al-Quran itu tidak mungkin salah. Sehingga kalau kita ingin sukses, daerah kita ingin sukses, negeri kita ingin sukses, atau paling di tempat kita, di kabupaten kita ingin sukses, maka kita harus rame-rame bekerja keras semuanya. Jadi tidak ada yang kalau bekerja keras berarti bagaimana pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, tentu karena butuh profesional, mesti ada training, ada pelatihan, ada pengarahan supaya orang bisa melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dilakukan. Nah, perencanaan juga harus matang, jangan sampai kalau perencanaan tidak matang itu menjadi tidak bagus. Artinya kalau di pemerintah, ya lihatlah potensi daerahnya kayak apa, sehingga perencanaannya bisa membumi, Mas. Yeah. Kalau tidak membumi, nanti perencanaan itu tidak bisa dijalankan. Kalau di sektor pedagang, perencanaan itu ya sangat penting. Di sektor apa saja lah. Di dunia perdagangan ini kita menghadapi hari raya, perencanaannya perencanaan hari raya. Kalau mau 17 Agustus, peringatan hari besar nasional, perencanaannya pasti berbeda, seperti itu. Termasuk perencanaan misalnya menghadapi pandemi ini, Pak. Nah, termasuk pandemi ini kan ada sesuatu yang semula tidak laku sekarang menjadi laku. Contohnya seperti hand sanitizer, sabun cuci tangan, macam-macam ini menjadi sangat laku, yang semula slow, nggak jalan, menjadi laku. Tapi barang-barang yang semula laku sekarang turun ya ada seperti itu. Ada contohnya umpamanya di sektor kosmetik agak turun, mungkin orang-orang uangnya hanya cukup untuk beli bahan pokok sehingga kosmetiknya agak diturunkan. Mungkin yang hanya menengah ke atas saja yang tetap bisa berdandan dengan baik gitu. Jadi berbeda, situasinya berbeda, jadi perencanaannya mesti akan berbeda. Kalau dari segi ketakwaan, Pak, untuk pemerintah dan pengusahanya? Ya, ketakwaan harus dimaknai, kita ada kesalehan menghadapi Tuhan kita mengikuti aturan pada Allah, karena Islam, ibadahnya dengan tekun supaya mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi kondisi psikologisnya, dia aplikasi di lapangan, tetap mengikuti SOP yang berjalan. Karena orang yang kalau ibadah kan ada ketentuan Quran dan As-Sunnahnya. Tapi perkara dunia ini kan selama tidak diharamkan kan boleh. Tetapi harus berjalan sesuai koridor yang ada. Kalau nggak sesuai dengan aturan main yang ada, akan sulit lah, itu akan bisa mencapai sukses. Makanya harus berjalan sesuai koridor yang ada. Itulah bahasa takwa di dalam dunia usaha seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ababik atas obrolannya dalam Bincang Jumat Radar Kediri TV kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.